Analisa boleh salah, tapi trading nggak boleh salah. Technical rebound, naiknya juga banyak, nanti turun lagi. Marketnya dipaksa untuk sideways dan investornya jadi nantinya akan ada cuci darah di ekonomi kita pasti terjadi. Investor kan kadang-kadang ada yang malas Pak, nggak mau belajar. Pasti mati Pak. Selamat datang kembali di Madam Chang TV. Sekarang kita akan dengarkan lagi apa yang akan dibahas oleh Pak Gema Guryadi. Tetapi sebelum itu, jangan lupa seperti biasa subscribe dulu. Yuk. Misalnya melalui artificial intelligence bisa nggak masih dihitung? Nah ini saya juga tanda tanya. Tapi kalau kita mengacu kepada filosofi dasarnya, ya tetap harusnya bisa dihitung selama dia ada chartnya, cycle-nya ada. Tapi pastinya lebih sulit karena mereka akan berbagai macam noise dan trik ya yang ada di market dimainkan. Kalau sekarang saya rasa human masih 70%, 30% yang menjalankan trading itu adalah artificial intelligence. Mungkin kalau 20 tahun lagi, saya rasa human sisa 20%, sisanya adalah robot. Jadi analisa ini lebih akurat pada saham-saham yang liquid atau mungkin LQ45 itu lebih akurat daripada second atau third liner ya. Sebenarnya bisa semua Pak. Yang penting mereka jalan gitu. Jangan mereka diem terus kemudian mereka stuck nggak bergerak. Terlalu banyak intervensi yang tidak pada seharusnya itu juga akan susah gitu. Tapi kalau keputusan atau decision making itu diambil baik itu dari emitennya sendiri yang ngedrive ataupun pada akhirnya dikembalikan kepada market yang mengatur pasar, ya selama dia ada pergerakan, ada volume, transaksinya ada, ya itu mudah gitu. Yang penting jangan diem gitu. Jadi pemahaman tadi yang saya tanyakan, pemahaman ini saya yakin penonton Madam Chang TV sudah mulai paham bagaimana cara bekerjanya. Kemudian berdasarkan cara bekerja underlying yang pemikiran seperti ini, berarti melihat keadaan yang sekarang ini di Indonesia, akankah indeks pasar modal Indonesia itu akan terus turun? Atau ya mungkin kemarin ini sudah bottom-bottomnya bulan kemarin itu kan sempat turun sampai di bawah 4.000 kalau nggak salah ya. Ya, jadi saya melihat kemarin saya udah rilis report dari Astronaci ya, yang juga ilmu yang saya pakai itu adalah ilmu yang juga dikuasai oleh rekan-rekan pewaris ilmu astronaci melalui catinstitute.org ya. Itu CAT program itu adalah certification selama setahun. Mereka belajar untuk menghitung time selama setahun, juga price action. Saya ajak mereka juga untuk melihat dan menghitung. Kebetulan yang kita temukan bahwa kali ini kita hitung dari awal mulai IHSG buka tahun 82 datanya sampai sekarang, indeks kita itu sedang berada di dalam kondisi yang bakal sideways sampai tahun 2022. Ya, itu petanya kita ada di Astronaci Shop, GCI report, special report, itu saya tunjukin bahwa yang akan terjadi ke depan ini mungkin tetap akan turun, terus kemudian naik lagi. Ini adalah super wide range sideways-nya gede banget, bisa 1.000 poin. Itu sideways kita ini sampai tahun 2022 baru selesai. Nah, setelah itu baru akan lanjut naik. Dan sideways-nya cukup besar, bisa 3.900 sampai 4.900 atau bahkan sampai 5.500 misalnya. Range-nya gede, tapi itu semua di dalam kondisi sideways kategorinya. Gitu Pak. Jadi kalau kita bicara akankah sampai crash sampai super rendah sekali, 7 dari 10 pola yang terjadi saat ini nampaknya tidak. Tapi justru yang model-model begini yang lebih menyakitkan karena marketnya dipaksa untuk sideways dan investornya jadi bingung. Kalau marketnya turun dalam, kayak kemarin berulang lagi ya, akan ada orang yang kaya aja karena begitu marketnya turun, saham-saham yang bagus Anda beli, dalam waktu seminggu naik bisa 30%. Tapi kalau marketnya sideways, orang bingung, habis beli diam, dijual naik, ya kan, dibeli turun. Nah ini yang sulit nih, yang model-model begini, dan saya predik ini akan terus berlangsung sampai 2022. Tapi misalkan ya, satu saat indeks itu akan menyentuh di 3.500 atau bahkan pecah di bawah itu. Tetapi apapun yang turun kan tidak mungkin ya free fall begitu ya, pasti ada aja yang namanya technical rebound, naiknya juga banyak, nanti turun lagi. Tetapi naik untuk turun atau turun untuk naik kan ada itu ya Pak ya? Ya, betul. Jadi kita manfaatkan, ada beberapa saham yang memang lawan, contohnya waktu market kemarin jatuh itu kan karena COVID-19 dan kemudian kita lihat bahwa sektor-sektor yang bagus kayak healthcare, berarti saham kayak Kimia Farma, Kalbe Farma itu malah kebalikan kan. Jadi walaupun di market yang bearish, sebenarnya kita tidak sarankan Anda untuk trading selama marketnya masih strong bearish, kecuali Anda nangkepin bener-bener kalau memang saham-saham big caps yang bagus ini sudah di level-level yang cukup rendah,
disitulah kita akan masuk. Jadi sistemnya adalah bottom fishing mau tidak mau, karena di Indonesia nggak bisa short selling. Dari pengalaman Astronaci, trading itu sebisa mungkin kita melakukan trend following trading, jangan counter trend, karena counter trend itu kebanyakan salahnya ya, mati ya intinya. Nah, tinggal kita rajin-rajin nunggu aja, pada saat marketnya dihajar ke bawah, kita cari area support yang sangat kuat, kemudian dari fundamental support kita lihat sudah selisih berapa jauh dari valuasi wajarnya, standar deviasinya sudah turun berapa jauh. Nah, di situ kita masuk. Makanya kan di CAT Institute level 1 itu kita bicara tentang ada price action analysis itu di level 1, kemudian fundamental, valuation, segala macam, itu di level 1, level 2-nya bicara tentang time dan financial astrology, level 3-nya kita bicara building the trading system, money management, lalu ujian. Nah, ujiannya juga ada 3, ujian tertulis, oral, esai, sama oral. Oralnya dari asosiasi analis yang melakukan ujian. Nah, itu selama setahun. Dengan begitu, Anda bisa memiliki gambaran yang cukup jelas. Kalau marketnya turun dalam sekali, saya mesti ngapain? Kalau marketnya bullish sekali, saya ngapain? Karena memang the fact, banyak orang marketnya super bullish, tapi dia loss. Itu yang saya nggak bisa tahu kenapa gitu. Ya, mungkin karena psikologi. Coba Anda survei aja, marketnya bullish gila-gilaan, tapi loss gitu. Biasanya atau mungkin begini, psikologi manusia itu kalau sudah untung, dia takut. Nggak jadi untung, maka itu untung sedikit dijual, kemudian naik, dia beli lagi, kemudian waktu naik dia beli, itu gilirannya sudah turun mungkin ya. Betul, betul. Jadi psikologi, fear and greed itu penting ya, dan ini terlepas dari teknik otomatis. Kalau kita bicara tahapan orang di market itu harus bisa menjadi analis yang hebat dulu, baru bisa menjadi trader yang hebat. Kalau Anda tidak bisa membuat analisa yang bagus, ya susah gitu. Mau trading gimana? Analisa market mau kemana aja kita nggak tahu kan. Nah, analisa boleh salah, tapi trading nggak boleh kalah. Nah, ini another things yang harus dikuasai. Karena harus ada cara untuk recover ya. Iya, iya. Anda nggak bisa ngarapin trader sukses itu punya kemampuan analisa 100%. Makanya orang-orang skeptis itu nggak akan pernah bisa di market. Karena di market itu 1 tambah 1 adalah 3, bukan 2. Gitu. Kalau perhitungan astronaci ini untuk pasar uang juga bisa nggak, Pak? Bisa. Jadi untuk forex, jadi Anda harus melihat dari sisi planetary apa yang terhubung dengan mata uang tersebut. Kalau selama ini saya meneliti di gold, ada murid-murid CAT yang meneliti di pair yang lain. Kenapa kita buat CAT? Karena ini mewarisi ilmu, masuk pun ada tesnya, ya kan? Jadi kita nggak sembarangan mewarisin, kita pastikan bahwa mereka setelah mempelajari financial astrology, mereka akan bantu melakukan research. Setelah mereka melakukan research, terus kemudian mereka akan submit ke alma mater supaya kita punya perbendaharaan yang lebih banyak. Jadi ada beberapa candidate yang mereka ada beberapa yang sudah punya gelar CAT, karena CAT sertifikasi bergelar, mereka research di Euro AUD, mereka juga research-nya ada yang sekarang masih dalam perjalanan, mereka ketemu kombinasi planetary di Nasdaq misalnya. Saya pun nggak tahu Nasdaq planetarinya apa. Oleh karena itu kan enaknya kalau kita di CAT program, udah ada 300 lebih orangnya sejak tahun 2012, mereka sama-sama research. Kalau CAT itu beda dengan workshop. Kalau workshop itu spoon feeding, kalau di CAT itu kebalik. Kita kasih dia makan, setelah mereka bisa mengunyah dan mereka ngerti, mereka sekarang memproduksi makanan dan dikirim kembali ke CAT Institute. Jadi untuk warrior atau orang-orang yang memang menjadi profesional, mereka rata-rata jadinya dari CAT Institute dan mereka tahu saya harus ngeriset, saya sukanya forex, yaudah saya akan handle satu pair aja dulu, misalnya dia banyak winning rate-nya di USD, Jepang Yen gitu. Ya dia akan research di situ terus. Karena tiap orang walaupun ilmunya sama, dia tidak semua market cocok. Kayak saya tuh mungkin hanya ada 4 sampai 5 market yang consistently bener. Yang lainnya mungkin 50-50 atau 60-40. Gold dan IHSG itu salah satu market yang saya 8 dari 10 benar. Otomatis itu sesuai dengan kayak tanggal lahir saya atau cocoknya saya itu sama market apa sebenarnya di situ. Kalau saya udah ketemu market saya yang cocoknya itu, ya udah setia aja itu selamanya udah. Jadi dari 2 market itu nggak perlu semuanya. Secara general saya analisa bisa, oke. Tapi kalau Anda ngarepin bener-bener yang expertise dan master di situ sampai masterpiece lah ibaratnya, satu orang nggak lebih dari 5 market harus. IDR ini Pak, against US dollar. Beberapa waktu yang lalu kan sudah hampir aja lewat 17.000, kemudian turun mainnya di terakhir itu 14.800, maaf 14.700. Ini akan kemana?
kembali lagi ke atas, artinya dolar menguat atau rupiah akan lebih menguat? Jadi rupiah maupun IHSG itu selalu fokus kita penting untuk melihat di gap, ya, gap yang ada yang terjadi selama ini, dan kita lihat itu ada satu gap di 14.500. Itu cukup penting diperhatikan bahwa rupiah ada peluang dia bisa ke sana. Tapi pada saat dia turun, saya mesti double check karena ini datanya Anda bisa lihat di investing sekarang udah di blok ya, mungkin di TradingView. Kalau tidak salah itu ada di harga 16 ribuan. Dan rupiah itu juga sangat tergantung dengan US dollar index atau DXY. Kalau DXY-nya dia melemah, ya berarti rupiahnya akan menguat. Yang kita lihat sekarang DXY-nya itu sideways. Jadi prediksi saya rupiah akan terus bergerak sideways antara ngejar gap dulu ya, ngejar gap di 14.500, kemudian dia ini ada gap di 16.100. Jadi itu adalah target yang juga dia harus tutup sebenarnya. Jadi range-nya cukup lebar ya, bisa 1.000, 14,5 sampai 15.500. Range-nya itu dulu, Pak. Jadi dia harus ketemu dulu dengan 14.500, Pak ya? Ya, betul. Karena di situ ada gap-nya. Dan kalau kita lihat Menteri Sri Mulyani kasih harga di 20.000, saya juga ada videonya mencoba memahami kenapa demikian dari sudut pandang yang lain. Itu saya ada bikin YouTube-nya di Astronaci. Jadi kita lihat dari korelasinya sebenarnya angka 18.000 itu possible, tapi tentunya kan sangat diperlukan sekali gejolak yang ada di negara kita gitu. Logika saya ini berpikirnya begini, ini Indonesia itu termasuk salah satu negara yang menjual government bond-nya dengan adanya pandemi ini. Ya. Ketika dia menjual kan dia dapat US dollar, Pak. Ya, betul. Kan itu mesti dirupiahin kan, Pak? Ya. Apa itu yang membawa dari 16,5 itu turun sampai sekitar 14.700, Pak? Satu pasti intervensi. Masalah intervensinya dalam bentuk apa kita nggak tahu. Terus kemudian bond yang kemarin mau dijual itu kan juga akhirnya dibatalkan kalau nggak salah ya, diganti dengan konsep lain, apa itu QE dan seterusnya. Saya belum update. Tapi kalau kita lihat penguatan rupiah itu salah satunya karena global sendiri juga sudah reda masalah pandemi ini, dan US dollar index-nya atau yang kita sebut dengan DXY, karena Anda cari itu juga udah tidak terlalu eksplosif lagi dan dia sideways. Kalau dia sudah sideways seperti itu, harusnya rupiah juga akan menguat, dan pada saat itu mungkin pemerintah juga melihat terjadinya DXY yang sideways, mereka mulai ngegelontorin untuk melakukan intervensi. Gitu. Ya, DXY sendiri kalau kita lihat di sini dalam waktu 2 minggu belum pernah bisa main di atas 99, Pak. Ya, memang benar. Jadi dia flat-flat aja di situ. Dan itulah kesempatan sebenarnya pemerintah untuk ngehantem rupiah supaya bisa recovery ya, artinya dari kemarin. Dan saya rasa 14.500 sampai 15.200 gitu, dipertahankan di sana. Untuk saat sekarang ya? Ya. Kalau kita berbicara berarti banyak pedagang-pedagang di luar sana yang dengan adanya berita bahwa sekarang sudah mulai nggak main nih US dollar karena akan diganti dengan renminbi atau Chinese yen. Apa dampaknya kalau benar-benar dunia akan menggunakan Chinese yen atau renminbi tersebut? Apakah benar ini akhir dari semua kehancuran era US dollar begitu? US dollar nggak akan pernah mati, gitu aja prinsipnya. Kalau tidak akan pernah hilang kan, Pak? Tidak akan pernah digantikan artinya ya? Saya rasa enggak ya, karena memang US dollar ya kuncinya di situ. Tidak akan pernah. Itu kan spekulasi orang yang apa ya, kalau saya bilang ya mereka mungkin punya sudut pandang tersendiri, tapi kalau bagi saya US dollar tidak diganti lah untuk saat ini. Karena ya memang mereka lahirnya juga dari orang-orang situ kan, para penguasa-penguasa ini. Kalau masalah Cina itu mau menjadi aliansi besarnya dan mau sebagai pembanding, ya tentunya akan terus ada gejolak-gejolak kayak trade war nggak selesai-selesai. Cina juga nggak mau beres-beres. Akhirnya menurut saya ya dikerjain pakai COVID, misalnya bertepatan dengan 100 tahunnya flu cycle. Ya, itu adalah konspirasi teori, tapi kalau US dollar benar-benar dihancurkan dan diganti, saya rasa enggak.
Bisa aja saya salah, tapi logiknya sampai sekarang saya belum dapat kenapa US dollar harus diganti. Dan itu pun kalau orang beropini ya, it's all conspiracy theory sih sebenarnya. Jadi ya nggak tahu benar atau enggaknya. Common sense-nya sih saya rasa tidak. Akankah Indonesia masuk kepada krisis moneter yang lebih dalam kali ini? Krisis moneter yang terjadi saat ini pun sebenarnya kita sudah bicara penurunan GDP sampai 2% lebih itu udah krisis, sebenarnya udah nggak enak, udah kepangkas prediksinya begitu, dan kita menunggu kuartal 2, kuartal 3 kita nggak tahu bagaimana, dan Indonesia ini kita lihat secara orang-orang yang melakukan penelitian baru akan totally bersih itu di November. Jadi tahun 2020 itu kita habis waktunya di rumah ya. Tapi bukan berarti ekonominya harus mati. Dengan the new normal ke depannya, dengan pemerintah mungkin tidak akan lagi memberikan informasi siapa yang kena corona dan seterusnya, maka ya Presiden kan bilang berdamai dengan COVID, dan WHO juga bilang bahwa kita akan hidup selamanya dengan COVID. Ya mungkin nanti jadi seleksi alam, yang kuat yang hidup, yang enggak ya meninggal gitu ya, mengurangi jumlah populasi manusia itu kan yang di-plan sebenarnya mungkin. Jadi kalau saya bilang nantinya akan ada cuci darah di ekonomi kita pasti terjadi. But at the end of the day ya harus naik kembali. Dan ada sektor-sektor yang pastinya akan kuat, dan di dalam krisis seperti ini kayak telekomunikasi, consumer itu kan naik. Tapi ya ada sektor-sektor yang memang kehajar dengan cukup dalam gitu. Ya roda selalu berputar sih prinsipnya. Jadi artinya ke depan ya kita siap-siap fasten your seatbelt karena krisis ekonomi akan memukul cukup keras mungkin ya. Sekarang udah terasa kan, makanya di dalam kita financial market sih kita nggak begitu sengsara. Tapi yang sengsara sekarang itu jelas adalah industri. Saya di dalam vlog yang terakhir saya selalu bilang, oke, spend the money. You need to spend the money. Karena kalau seandainya kita tidak spend the money, misalnya kita simpan, kita takut, ya Anda sedang membunuh diri Anda sendiri gitu. Dan di Indonesia ini nanti lihat ya, katanya kan tanggal 8 Juni mall mulai terbuka. Saya prediksi Anda akan melihat seberapa giras ya, sebagai gilanya orang Indonesia. Begitu mall dibuka itu habis tuh mall tuh, dibelanjain semua. Orang bilang sekarang ekonomi susah, tapi udah terlalu banyak orang yang kaya di Indonesia, dan COVID ini bukan membuat orang miskin, tetapi melebarkan gap antara si miskin dan si kaya. Yang middle low income akan jatuh terpuruk, yang middle high akan naik ke atas, dan itu yang terjadi di sini. Jadi gapnya ini akan makin besar kalau ini tidak diimbangi, ini akan menjadi culture problem, juga mungkin ekonominya akan problem. Jadi UMKM yang saat ini tidak kuat, itu akan terperosok dalam, tapi UMKM yang sektornya terdukung oleh COVID ini akan naik. Minimum mereka akan punya tambahan income 10-20 miliar. Contohnya yang berbasis teknologi kayak yang punya Zoom aja tiba-tiba langsung meledak, padahal dulu webinar pakainya GoToMeeting gitu. Ini kan memang windfall dari setiap kejadian force major itu selalu ada yang diuntungkan. Ya, dan Indonesia menurut saya kalau mereka orang-orang ini tidak spending, ya berat. Jadi kalau punya duit, ya udah beli aja, mau beli apa, mau beli makan, beli baju, beli, biar ekonominya muter, dan kita support tuh orang-orang UMKM tuh. Itu Pak. Soalnya kelihatan kan gini Pak, orang ini pada makan berita kiri kanan atas bawah semua digempur berita dengan berita wah akan terjadi yang namanya krisis ekonomi besar-besaran di dunia, save your money, belanjakan dengan bijak. Jadi lama-lama ya takut ya. Untuk awal takut artinya ya, bisnisnya kalau hancur sudah tidak punya duit lagi, simpanan habis gitu mungkin. Sekarang kita mesti mikir gini, bisnis tuh bisa hancur kenapa sih? Karena nggak ada yang beli kan gitu. Kenapa orang nggak mau beli? Karena takut. Takut yang tidak mendasar. Karena virus COVID ya COVID, ada yang sembuh kok gitu kan. Ini bukan virus yang menyebabkan orang jadi zombie kayak World War Z gitu ya. Itu lain, kalau udah semua jadi zombie ya susah. Ini kan sebenarnya flu biasa. Yang memang vaksinnya menurut saya juga ada, mereka tahu, tapi ditahan-tahan untuk misi yang lebih besar. Kalau semua orang ngerem, nggak mau beli, hancur semuanya. Restoran ya hancur, tutup. Makanya dengan adanya ojek online, baik itu Grab maupun Gojek, itu sangat membantu kan. Saya biasanya kalau pesan Gojek, saya selalu lebihin. Saya kasih tips 10.000, 20.000. Kenapa? Karena mereka butuh hidup. Kalau di kaum lapisan middle low income society ini mereka bisa bertahan dan akhirnya mereka tetap belanja, mereka belanja kemana? Ke pasar. Kalau mereka ke pasar, berarti orang-orang yang di pasar penjualnya tetap berjalan dengan semestinya. Akhirnya mereka juga beli ayam, mereka beli babi, mereka beli sapi, ya. Secara sektorialnya tetap jalan. Tapi kalau semua orang, simpan uangmu, jangan dibelanjakan, nanti hancur. Semua lakukan itu.
tidak lebih daripada setahun resesi Indonesia. Ini tidak ada perputaran duit kan, Pak? Tidak ada perputaran, yang kita butuhin cash flow. Sekarang kalau negara ini nggak ada cash flow karena semua orang takut, mau jadi apa? Makanya kan kemarin pasar Tanah Abang rame, akhirnya digerebek. Ya memang mereka menyalahi aturan, tapi di situ kan kita lihat bahwa sebenarnya masyarakat juga nggak terlalu peduli pada saat mereka mau spend, ya mereka spend. Dan ini menurut saya bagus gitu loh. Kegilaan orang Indonesia itu yang diperlukan saat ini. Kalau semuanya belajar financial planning, kemudian mereka sangat pelit, disimpanin semua di bawah bantal, wah ya susah gitu. Ya padahal di tengah keramaian itu ada lowong berputar sebetulnya ya. Dan Betul. satu hari pasar Tanah Abang tutup itu berapa ratus miliar itu mungkin ya. Itu udah triliun sih kalau pasar Tanah Abang itu kan. Jadi bisa triliun satu hari ya? Iya, ya total ya. Kalau sebulan tuh kalau tidak salah yang info saya itu udah transaksinya triliun. Mungkin sekarang sehari aja udah ratusan miliar itu. Udah itu gede banget lah Tanah Abang kan. Jadi kalau mereka tidak mau spending ya susah. Dan ada teknologi, manfaatkan teknologi. Banyak orang gaptek dan tidak mau belajar ya berat kalau kayak begitu kan. Kalau sekarang aja orang-orang pada belanja, pada Tokopedia pasti rame gitu. Semua beli Tokopedia. Saya beli beras, beli apa semua Tokopedia. Ya, beli, tidak perlu ke mall. Terus kemudian kalau kita lihat pasar tradisional yang sekarang memang agak menderita. Yang rame justru supermarket. Orang-orang yang biasanya ke pasar tradisional sekarang belanjanya ke range market misalnya. Jadi sektornya ada rasa ketakutan nggak aman kalau belajar nggak aman kalau karena memang tradisional Pak. Memang masuk akal sih karena tradisional kan susah karena di situ kan kurang higienis. Jadi mereka lebih memilih ke modern market dan pada akhirnya kalau mereka terus spending di situ ya consumer good akan naik. Ya kita akan kena dampaknya kan yang investor-investor yang beli consumer good ya aman misalnya kayak Unilever, Indofood misalnya. Itu oke. Jadi Indonesia kalau mau bertahan, masyarakatnya sendiri tidak boleh egois. Kalau masyarakat egois, nggak mau ikutin aturan, ya hancur negara ini. So, saya selalu info teman-teman yang saya tahu mereka punya duit udah puluhan miliar di bank. Lu spend deh dalam kondisi kayak gini, ya udah lu belanja aja itu makanan atau apa, belanjanya mungkin ya kita bagi ya, kita nggak belanja ke orang-orang yang sudah kaya gitu, misalnya kayak industri yang gede. Ya kita belanja aja dari UMKM, warung-warung, ya kan, terus kemudian toko-toko kecil, kita beliin barang mereka. Dan kalau mereka punya duit, lebaran kan mereka pasti spending. Beli motor lah, beli baju lah, walaupun setelah itu mereka miskin lagi, tapi yang jelas ada perputaran uang. Itu penting, Pak. Jadi kalau kita berbicara mengenai siklus, ini 100 tahun siklus kembali lagi seolah-olah bumi di-reset kembali ke nol. Tapi apapun itu ya kita harus nikmati. Saya ini kadang-kadang kalau lihat video Anda sekarang ngobrol, nggak bisa lepas dari berpikir seperti gini. Andai saya kenal Anda itu 20 tahun yang lalu ya gitu ya. Karena saya tepatnya itu di era Gus Dur mengundurkan diri, saya berhenti main saham itu sekitar 2001. Ya karena ya kenapa berhenti ya pasti karena nyonyor Pak ya. Ya jadi apakah sulit belajar ilmu astronaci ini? Belajar ilmu untuk orang-orang yang seumuran saya begitu loh Pak. Ya. Prinsipnya kita belajar apapun tuh gampang, asal kita suka. Jadi ada murid CET yang usianya waktu lulus itu 70 tahun, perempuan dari Semarang. Saya salut sekali dan kita ucapkan selamat ketika dia memberikan testimoni kelulusannya. Dia juga sangat happy, dia tidak menyangka itu dia bisa selesai. Terus kemudian ada lagi dokter gigi dari Medan, itu umur 50-an. Dia lulusin CET mau tunjukin ke anaknya bahwa mama bisa menyelesaikan, jadi kamu juga harus menyelesaikan. Dia menyelesaikan 3 level itu yang umur 70 tahun dan ikutin semua ujiannya, sempat gagal juga, akhirnya ikut ujian lagi, akhirnya dia certified. Saya rasa tidak ada yang sulit dan terutama pengajar-pengajar kita kan top-top lecturer semua, international certified, ada yang CFA juga. Jadi untuk anak-anak yang sekarang mungkin kuliah atau yang dari SMA mau kuliah, ini saat yang tepat karena di CET itu Anda akan menjadi professional trader dan mandiri tentunya. Jadi bukan hanya sekedar kayak ngikut workshop gitu, itu ya boleh Anda ikuti untuk pengenalan, tapi kalau sudah kita mau bicara Anda sebagai profesional, berkarir, baik itu sebagai fund manager untuk diri sendiri ataupun mau jadi analis di sekuritas, CET Institute itu setahun kita akan menjadikan Anda orang yang pas ya, yang tepat lah ibaratnya untuk beraktivitas. Itu sekolahnya online ya Pak ya? Online dan offline. Di Surabaya itu banyak Pak CET Pak. Jadi teman-teman CET yang
jago-jago tuh yang dari Surabaya cukup banyak. Ada Di komunitasnya Surabaya, mereka. Astronaci kantornya di mana ya, Pak? Di Surabaya kita nggak ada office sih, kita nggak ada office, tapi ada sekuritas satu di University Narotama di Oke, Klampis itu. Ya, tapi kita semua centralized di Jakarta. CAT community di Surabaya banyak. oke. Jadi sebagai penutup ini sangat luar biasa kalau dilanjutin ini bisa berjam-jam. Tapi yang saya kepingin Pak Gema ini memberikan tips kepada para penonton semuanya. Jadi apa tips-tips terakhir untuk menghadapi dan welcoming the new normal ini? Yang pertama tetap sehat, ikutin instruksi pemerintah, ya. Dan kedua berpikir optimis, jalankan bisnis seperti biasa. Kalau bisnis Anda memang tidak bisa dijalankan dengan cara yang dulu, berpikir untuk jalankan yang cara baru. Kemudian yang ketiga, Anda harus tetap berinvestasi, karena Anda tahu kalau tanpa investasi, Anda tidak akan bisa berkembang. Dan kita bisa lihat salah satu instrumen investasi yang menurut saya sangat ideal itu saat ini mumpung harganya lagi sangat murah-murahnya, masuk di capital market pasar modal Indonesia, terus kemudian nanti bisa kita belajar untuk trading yang lebih advance, trading di gold misalnya dengan cara yang benar ya, caranya Astronaci. Nah, untuk itu Anda harus dibekali dengan kemampuan yang baik. Astronaci akan senantiasa mendukung. Anda bisa ke www.astronaci.com ya untuk mempelajari kita metode kita seperti apa dan kemudian bagaimana caranya menjadi seorang investor yang baik. Dan nantinya kita bisa bertemu di CAT Institute. CAT Institute selama setahun membuat Anda menjadi professional trader dan Anda akan certified untuk bisa berkarir dan berbisnis. Peluang bisnisnya gede banget, baik Anda menjadi seorang trader ataupun menjalankan bisnisnya dari bisnis turunannya. Apakah Anda nanti bikin brokerage, menjadi trainer, bikin research, dan seterusnya. Kita sedang bicara tentang income. Pada saat Anda bekerja dengan serius, Anda bicara tentang income 1 miliar sampai 20 miliar dalam setahun. Jadi mau bisnis apa bisa dapat income seperti itu kalau bukan dari financial market ya. 1 sampai 20 miliar itu memungkinkan untuk Anda dapatkan. Nah, tentunya step by step-nya harus secara sistematik, tidak bisa asal-asalan. Banyak orang yang sudah berantakan, ikut kiri, ikut kanan, akhirnya mereka bertobat, mereka bicara, oke, saya mau ikutin standar alur yang benar secara internasional, tersistematik, akademisnya bagaimana, catinstitute.org. Anda bisa cari ya CAT Astronaci di Google, atau langsung WA saja, nanti buat dari Madam Chang bisa taruh WA-nya biar teman-teman bisa lihat juga kan di 0821 6-nya 5 kali 500. Jadi 0821 66 666 500. 6-nya 5 kali. Atau follow Instagram kita juga, Astronaci atau CAT Institute. Cara gimana pun lah supaya bisa connect. Dan kita ada Telegram, Pak, free. Sekarang udah ada 11.000 members ya di Telegramnya. Nanti bisa ditulis di bawahnya, saya kasih alamatnya. Tetapi bagaimana, Pak? Ini ada yang satu yang tergelitik. Investor kan kadang-kadang ada yang malas, Pak, nggak mau belajar. Pasti mati, Pak. Gimana caranya, Pak? Artinya dia percaya, Pak Gema ini gimana nih? Ya, you become my financial advisor aja, kapan beli, kapan jual. Ada fasilitas seperti itu nggak, Pak? Ada. Atau jadi ya harus belajar. Tetap harus ada belajar. Galerinya ada, Pak ya? Ada namanya A-Club Academy. Jadi di A-Club itu kita modelnya kita ada live trading, kita ada signal trading, dan kemudian ada e-learning ratusan video di situ yang bisa membuat Anda belajar dimanapun. Dan kita akan ngeluarin yang namanya Tradeflix nantinya. Kalau biasa nonton Netflix, ini adalah Tradeflix. Jadi ya tahu lah ya kira-kira kayak setiap hari melalui mobile app Anda bisa pelajarin semua ilmunya dan dapat signal. Dan itu Astronaci, A-Club Academy. Untuk orang-orang yang mungkin di awal saya nggak mau belajar terlalu serius, tapi tetap saya ingatkan, kalaupun Anda beli resep masakan, ya Anda beli resep masakan dari chef yang terkemuka di dunia, Gordon Ramsay misalnya, Anda dikasih resep, tapi kalau kita sendiri nggak bisa masak ya susah. Paling nggak kita tahu lah cara masak. Kita nggak perlu sampai menjadi super chef. Kalau CAT membuat Anda menjadi super chef dan profesional, mungkin sekarang kalau yang kayak tadi Bapak bilang, mungkin benar ada orang yang saya nggak mau awalnya nggak mau belajar, males, yang penting ikut dulu deh rekomendasinya apa ya, belajar dikit-dikit, A-Club Academy itu bisa membantu. Oke, luar biasa. Jadi untuk pembelajar ya bisa, untuk orang yang keinginan belajarnya rendah pun juga masih bisa make money. Luar biasa, saya ini berharap dalam waktu dekat, kapan pulang Surabaya, Pak? Kita ketemu nanti, Pak, setelah pandemi, Pak. kita setelah pandemi ya. Terima kasih banyak, luar biasa buat waktunya dan buat ilmu-ilmunya yang sungguh luar biasa.
Semoga sukses selalu Astronaci dan terus menginspirasi orang lebih banyak lagi. Salam bertahan hidup. Terima kasih. Bye-bye. 2 episode yang sungguh luar biasa. Kalau ingin ditonton lagi ya silakan, karena ini ilmu yang bisa mempengaruhi masa depan kita bersama, karena kita berbicara tentang keuangan. Bagi ibu-ibu, bapak-bapak yang ingin belajar keuangan, langsung aja. Tetapi kalau yang punya anak-anak, gimana cara supaya mereka tidak ikut-ikutan temannya, beli saham atas ikut-ikutan, beli sesuatu harus punya ilmunya supaya bisa untung dan tidak buntung. Untuk itu, ke depan Madam Jang TV tetap konsisten dan tetap akan membawa pembicara tamu-tamu yang sangat luar biasa, yang sangat inspiratif, lahir dan batin. Klik subscribe. Salam bertahan hidup.